Chandrakanta episode 5. Episode dimulai Chandrakanta bertanya kepada Rinjin atau lumba-lumba apakah dia bisa menggunakan sihirnya. Rinjin mengatakan iya. Campa datang dan memberitahu Chandrakanta bahwa ibunya sedang menunggunya. Chandrakanta meninggalkan Campa. Campa berpikir dia akan membawanya pergi dari Fir. Bibi Chandrakanta mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia tidak datang di depan Chandrakanta untuk melindungi Iravati. Chandrakanta adalah putri Rani Ratnaprabha dan dirinya sendiri adalah Ayara besar. Ia dilahirkan untuk memerintah Vijayaghat dan seorang ratu. Campa berubah menjadi Virendra melihat elang Iravati. Virendra bertanya, apakah itu membawa pesan ibu? Hawk memberinya pesan. Dia membaca bahwa ada banyak gadis di Suryaghat, tetapi dia berkeliaran dengan seorang wanita nelayan. Dia tidak menyukainya dan ingin membunuhnya. Virendra berubah menjadi Campa dan tertawa. Bahkan Rani Iravati ingin Chandrakanta mati. Chandrakanta bergegas pulang dan melihat ibunya sakit. Dia mengatakan akan melakukan apa saja untuknya. Dia harus segera sembuh. Ibu memintanya untuk menyetujui pernikahan. Chandrakanta setuju. Keluarga Boy datang untuk melihatnya dan menyukainya. Ayah Chandrakanta mengatakan hari ini mereka akan menikah. Fir menyaksikan persembunyian dan berpikir dia tidak akan menikahinya. Dia melakukan sihir dan makanan ringan terbang di udara. Keluarga bocah lelaki takut melihat sihir. Ibu berkata, Umang sedang melakukan sihir dan mengirimnya keluar. Fir menumpahkan air dan peralatan untuk anak laki-laki. Keluarga bocah lelaki melarikan diri. Fir senang. Asap Iravat di sisi lain dan melalui sulap melakukan wajah Chandrakanta ke ajudannya dan memerintahkan untuk membunuhnya. Chandrakanta di hutan berpikir dia bisa melakukan sihir dan mencoba menjatuhkan bunga dengan batu. Fir memegang batu dan melakukan sihir. Bunga jatuh padanya. Dia senang dan bertanya bagaimana dia melakukan itu. Jika dia tahu sihir, dia mengatakan iya dan dia akan mengajarinya. Dia kembali ke rumah dan melihat orang tuanya memperbaiki pernikahan dengan pria yang sama. Dia berpikir tidak bisa menikah karena dia tidak bahagia. Kemudian dia melihat ayahnya berterima kasih kepada ayah bocah lelaki karena menanggung biaya pernikahan dan menjadikannya pasangan dalam bisnis pakaiannya. Dia pikir dia harus menikah karena kebahagiaan orang tuanya. Ibunya bilang dia sangat beruntung menemukan anak laki-laki dalam satu hari. Dia memberikan gaun pengantin dan meminta untuk memakainya. Umang menunggu Chandrakanta keluar mengenakan gaun pengantin. Dia keluar mengenakan gaun pendek. Dia bilang, itu tidak terlihat bagus. Dia akan menghiasnya. Dia berdiri di atas dipan dan melayang-layang di udara. Chandrakanta tertawa. Dia mengatakan itu adalah sihirnya untuk melihat senyumnya. Dia akan melakukan sihir nyata sekarang. Dia melakukan sihir dan mengubah gaunnya menjadi hitam. Dengan sedih mengatakan apa yang terjadi pada warna. Fir melihat dari kejauhan dan mengganti bajunya menjadi lehenga choli yang indah dan berteriak. Chandrakanta menjadi senang. Umang berpikir dia melakukan sihir. Chandrakanta kemudian duduk untuk mehandi. Wanita memuji gaun ini terlihat sangat cantik. Dari mana mereka mendapatkannya? Umang mengatakan sihir, lalu mengatakan bukan sihir, dia menghadiahkannya. Fir melihat dari kejauhan. Campa berpikir Fir hanya miliknya dan dia tidak akan membiarkan Chandrakanta mengambilnya. Fir pergi ke toko arak dan mabuk.
Dancer mencoba memancingnya. Dia kasar padanya dan mendorongnya dan mengatakan dia memberi harga kepadanya. Campa datang dan mencoba untuk memikatnya dan mengatakan Firnya kembali setelah waktu yang lama. Dia terus memikatnya. Ibu Chandrakanta mengatakan kepadanya bahwa anak laki-laki itu menemukannya dan sekarang dia harus menemukan anak laki-laki itu. Chandrakanta pergi ke kamar dan mengatakan dia akan segera kembali. Ibu Umang memintanya untuk mendapatkan Chandrakanta begitu dia keluar. Chandrakanta mengunci kamar dan berdoa Vishnuji untuk mengajarkan sihirnya. Dia menghilang. Umang masuk dan melihatnya menghilang, dan ia khawatir. Ajudan Iravati datang untuk membunuh Chandrakanta dan tidak menemukannya di kamar. Chandrakanta pergi ke dunia magis dan melihat Vir. Dia dengan marah bertanya apakah dia membawanya ke sini. Dia mengatakan iya dan mengungkapkan perasaannya kepadanya. Dia melemparnya dan memintanya untuk berhenti bercanda. Dia memintanya untuk melihat di matanya dan melihat cintanya untuknya. Dia bilang dia akan menikah. Dia terus mengungkapkan cintanya dan memintanya untuk menatap matanya dan mengatakan bahwa dia tidak mencintainya. Dia menariknya di dekatnya dan memintanya untuk pergi. Dia menatap matanya, tetapi kemudian ayahnya memanggilnya dan dia bilang dia harus pergi. Sihir pun menghilang dan dia melihat dirinya di luar rumahnya. Esha bilang dia melakukan sihir. Siapa dia? Dia memberinya gelang dan mengatakan itu untuknya, tetapi dia tidak mengambilnya. Orang tuanya datang dan membawanya pergi. Vir berpikir dia bisa melakukan apapun yang dia bisa. Dia akan membuatnya memakai gelang ini. Ritual pernikahan berlanjut di rumah Chandrakanta. Orang tua mengatakan kepada pengantin pria bahwa mereka telah menyembunyikan pengantin wanita. Dia harus mencari tahu kunci kamar dari gadis. Seseorang bertanya bagaimana dia tidak tahu. Mereka mengatakan siapapun yang akan menemukan kunci dan Chandrakanta akan diberi hadiah 10 koin oleh pengantin wanita. Temannya mengatakan mereka akan menemukan kunci dan mendapatkan koin. Vir berpikir membiarkan mereka menemukan kunci, dia akan mendapatkan Chandrakanta. Chandrakanta yang duduk di kamar mengenang waktu yang dihabiskan bersama Vir. Teman-temannya bercanda. Pengantin pria akan